ingin minta, ingin dipercepat oleh Allah, salah satunya gunakan untuk bermohon kepada Allah sebagai bakti pada kedua orang tua. Itu akan dimudahkan. Yang pertama, jika antum ingin bermohon cepat ingin dikabulkan oleh Allah, maka bawalah doa itu pada kepentingan ibadah. Maka akan disegerakan. Contoh, maaf ya, betapa banyak teman-teman kita sekarang ingin lulus di kampus cuma sekedar lulus. Ya Allah mudahkan saya ujian, ya Allah mudahkan anak saya ujian besok di kampusnya, ya Allah mudahkan dia ujian. Ada yang pengen kemudian pekerjaannya diterima, ya Allah mudahkan ya Allah. Ada yang pengen harta, ya Allah mudahkan saya mendapatkan mobil, ya Allah mudahkan saya mendapatkan motor. Jujur katakan pada saya, dari semua permohonan itu berapa yang antum arahkan pada kepentingan ibadah? Pernahkah anda bermohon kepada Allah, ya Allah luluskan saya yang dengan ilmu ini, ya Allah saya bisa mendekat kepadamu. Ya Allah luluskan saya, ya Allah yang dengan ilmu ini engkau berkahi amal saya. Ya Allah anugerahkan saya kendaraan, ya Allah yang dengan itu saya bisa gunakan untuk mencari yang halal. Saya bisa pakai untuk ke taklim, saya bisa pakai untuk ke masjid. Ya Allah anugerahkan saya harta supaya bisa zakat. Ya Allah anugerahkan saya harta supaya bisa haji, bisa umrah. Betapa banyak orang meminta hanya untuk kepentingan dunia saja. Apakah dilarang? Tidak. Cuman sayang antum tidak akan mendapatkan dua hal. Satu bagian akhiratnya, dan kedua percepatan untuk jawabannya. Yang minta dunia, Al-Baqarah ayat 200 paling kanan sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang kalau berdoa mintanya cuma dunia aja. Ya Allah besok ujian luluskan saya, ya Allah dunia. Ya Allah IPK saya pengen sekian, dunia. Ya Allah pekerjaan saya mudah-mudahan diterima, dunia. Ya Allah lancarkan proyek saya, dunia. Cuman proyek itu mau diapain, nggak diterusin. Tapi ada yang minta kepada Allah. 201-nya, Rabbana wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang disanjung langsung oleh Al-Quran. Perhatikan kalimatnya, ya Allah saya mohon berikan kebaikan untuk dunia saya dalam pekerjaan ini dan jadikan dia punya nilai akhirat. Jika antum minta, ya Allah mudahkan saya mendapatkan pekerjaan yang mendapatkan halal menurut pandanganmu dan memudahkan saya ke surga, ya Allah. Begitu antum panjatkan, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Kata Allah, orang-orang ini akan mendapatkan bagian sesuai dengan permohonannya. Begitu antum mohonkan demi kepentingan ibadah, maka apa jawabannya? Allah akan percepat jawabannya. Nanti kita lihat ayat 84. Jadi pertama, kaidah doa itu, kalau bermohon kepada Allah, jangan cukupkan dengan dunia, tapi arahkan kepada kepentingan ibadah. Jelas ya? 2. Contoh tadi misalnya, antum pengen rumah supaya nyaman tinggal, supaya bisa ibadah dengan maksimal di situ, arahkan kepada kepentingan ibadah saat minta. Misal saja ya, ya Allah, tadi yang saya sebutkan, saya sudah berusaha untuk sholat maksimal, tahajud saya kerjakan, ya Allah. Saat orang nonton bola, saya gunakan tahajud. Saat orang makan, saya puasa. Apa yang saya punya, saya sedekahkan, ya Allah. Ya, saya mintakan kepadamu, ya Rabb. Sampai sekarang, saya belum mampu untuk berzakat, ya Allah. Tolong sebelum wafat beri kesempatan untuk berzakat. Berikan saya kesempatan, ya Allah. Walaupun hanya 25 juta untuk berzakat, bisa. Begitu antum minta 25 juta, Allah berikan 1 miliar. 975 jutanya anda gunakan untuk kebutuhan anda untuk mendekat kepada Allah, 25 jutanya untuk berzakat. Di cara berfikirnya itu arahkan pada kepentingan ibadah, antum dapat. Cobalah itu. Dan yang paling cepat saya kasih rahasia ya. Kalau ingin minta, ingin dipercepat oleh Allah, salah satunya gunakan untuk bermohon kepada Allah sebagai bakti pada kedua orang tua. Itu akan dimudahkan. Minta kepada Allah, gunakan sebagai ibadah. Salah satunya sebagai bakti kepada kedua orang tua. Sertakan bakti kepada orang tua dalam doa antum, maka antum akan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. 2, saya cepat. Kalau masih ada waktu. 2, cari dengan bahasa atau ungkapan yang menyentuh. Ungkapkan doa itu dengan ungkapan yang menyentuh. Cari kalimat-kalimat terbaik. Kalau anda cuma berkata, ya Allah kabulkan, jangankan anda, yang lain juga begitu. Ya Allah besok saya mau ujian, ya Allah tolong mudahkan, jangankan anda, teman anda yang lain 100 orang juga begitu.
tes, misalnya CPNS, yang daftar 10.000, setiap orang mengatakan, ya Allah, mudahkan, ya Allah, luluskan saya untuk tes besok. Jangankan Anda, yang lain juga begitu. Maka bagaimana caranya cepat dimudahkan itu? Maka teman-teman sekalian, cari kalimat yang paling menyentuh, karena Allah punya sifat, diantaranya sifat yang sangat perasa. Allah itu maha lembut, latif, yang diantara kelembutannya cepat merasakan apa yang dimohonkan oleh hambanya. Begitu Anda cari ungkapan yang sangat menyentuh, maka seketika Allah kemudian balas, bahkan pada sekian detik yang tanpa Anda sadari. Contoh, Nabi Ayub mengatakan, lihat kalimatnya, wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, kalimatnya singkat tapi padat. Ya Allah, penyakit ini mulai mengganggu saya ibadah. Saya pengen khusyuk menyembahmu ya Allah. Saya pengen khusyuk beribadah, cuma terganggu oleh penyakit ini. Sedangkan engkau orang yang paling sayang, maaf, sedangkan engkau sosok yang paling sayang kepada saya. Sedangkan engkau sosok yang paling sayang terhadap saya. Kalau yang paling sayang saja tidak menyembuhkan, kepada siapa saya mesti memohon? Lihat kalimatnya. Sedangkan engkau sosok yang paling sayang kepada saya. Kalau yang paling menyayangi saja tidak menyembuhkan, kepada siapa lagi kemudian saya mesti memohon? Sama persis dengan minta ampun. Antum pernah berbuat salah, tidak ada manusia yang sempurna. Kemarin keliru, pernah mencuri, pernah zina, pernah minum dan sebagainya. Tiba-tiba ingin taubat, cari kalimat yang menyentuh. Perhatikan lisan Nabi Isa ketika bermohon kepada Allah, memohonkan ampunan untuk umatnya. Ya Allah, mereka memang salah. Ya Allah, kesalahannya banyak ya Allah. Tapi kalau engkau ampuni, engkaulah yang punya sifat penyayang. Tapi sekalipun harus dihukum, mereka hambamu ya Allah. Antum punya anak antum nakal, merusak kehidupan rumah tangga, buruk pada antum. Tiba-tiba satu kali pengen minta maaf, dia gandeng seorang ustadz. Begitu datang di rumah antum, ustadznya bicara, Bu, ini memang banyak kesalahannya, mungkin sudah tidak terukur lagi Bu, tapi saya mohon pada ibu, kalau ibu maafkan, ibu kan punya sifat kasih sayang. Tapi kalaupun ibu mau marahi juga, ini anak ibu yang ibu lahirkan lewat rahim ibu. Ibu berikan asinya, ibu sayangi, sekarang dia mau kembali. Demi Allah saya katakan, begitu kalimat itu muncul, jangankan kata-kata kasar, tangisan yang pertama keluar. Anda aja manusia punya sifat kasih, apalagi Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Begitu Anda mohon dengan kalimat-kalimat yang indah, maka turun jawaban pada saat itu. Ya Allah, hamba sadar hamba berbuat maksiat banyak. Hamba sadar dosanya ya Allah begitu berlimpah. Tapi hamba yakin Engkau yang pernah berjanji akan mengampuni setiap hamba yang bertobat. Ya Allah, aku hambamu, aku ingin kembali. Kalau kepada yang menerima taubat saja tidak dikabulkan, kepada siapa lagi hamba mesti kembali? Begitu Anda sampaikan kalimat itu, seketika turun jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Ayub pernah menggunakan kaidah ini, gunakan untuk ibadah, cari kata-kata yang menyentuh. Maka apa jawabannya? Fastajabna. Menggunakan fa, harfu atfin rabitin baina syai'aini bil hudud. Huruf yang merangkai dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua mengabulkan. Antara doa dengan mengabulkan tanpa jeda. Begitu selesai doa, dikabulkan. Ini dia rahasianya. Cepat-cepat terakhir, Nabi Zakaria, beliau diuji setelah berumah tangga, tidak punya keturunan, divonis oleh medis, gak mungkin, istrinya monofos dan mandul. Maaf, apa yang dikerjakan? Beliau bermohon. Apa permohonannya? Nih, satu, cari kata-kata yang menyentuh tadi. Maka buka Quran surah 19 ayat 3 sampai dengan 15. Kata beliau, ya Allah, saya itu selalu bermohon kepadamu tanpa putus asa. Dari mulai menikah sampai rambut beruban, fisik sudah letih, gak pernah putus asa. Saya yakin Kau pasti kabulkan. Kalau sampai beruban juga belum dikabulkan, sampai kapanpun saya akan minta, saya mohon dan tidak putus asa. Dua, wa kanu yusari'una fil khairat. Cepat berbuat baik, diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Anda punya kesulitan yang sama, cepat lakukan itu, mohonkan kepada Allah dan kerjakan untuk niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas?